Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita masuk pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Adapun yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem, apa yang dimaksud dengan sistem komputer, apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman, apa yang dimaksud dengan algoritma, serta kasus-kasus dalam pembuatan algoritma untuk kegiatan sehari-hari. Sebelumnya akan saya share terlebih dahulu. Ya, kita lihat di sini, ya. Sistem komputer, pengertian daripada sistem adalah satu kesatuan yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sementara komputer adalah data-data yang komputer adalah seperangkat alat elektronik yang berfungsi untuk mengolah data. Jadi sistem komputer merupakan sekumpulan instruksi atau perintah komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk membuat atau menjalankan proses pengolahan data, sehingga akan dapat menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, kita tahu bahwa perangkat-perangkat komputer di dalam sistem komputer adalah ada hardware, software, dan brandware. Seperti di materi yang lalu, pada semester lalu, bahwa hardware adalah perangkat keras. Kita lihat perangkat kerasnya mulai dari CPU, ya, ada monitor, ada printer, dan lain-lain. Ya. Lalu software adalah perangkat lunak. Ya, kita tahu perangkat lunak adalah suatu program komputernya. Dan brandware adalah penggunanya. Nah, dalam menjalankan suatu aktivitas tersebut, sebuah komputer memerlukan bahasa pemrograman. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa program adalah kumpulan instruksi-instruksi dalam menjelaskan suatu masalah. Jadi bahasa program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan oleh komputer untuk melaksanakan tugas tertentu dalam menjalankan suatu permasalahannya. Nah, apa fungsi dari bahasa pemrograman ini? Nah, fungsinya adalah untuk memerintahkan komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan penyelesaian yang diharapkan atau yang ditentukan oleh seorang programmer. Ya. Sehingga dengan bahasa pemrograman itu memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini disimpan dan diteruskan, dan jenis langkah-langkah apa yang harus diambil dalam menyelesaikan situasi secara persis seperti dalam pikiran si programmer tersebut. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang diperlukan oleh si komputer atau bahasa komputer itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat generasi dari bahasa pemrograman ada mulai dari generasi pertama, yaitu merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh mesin language. Lalu generasi kedua, yaitu tentunya merupakan penerus dari generasi pertama, yaitu kita lihat adalah assembler. Generasi ketiga, yaitu bahasa pemrograman yang memiliki level tinggi, high level language. Misalnya Pascal, C, lalu ada yang sekarang Swift, yaitu bahasa tingkat tinggi. Yang generasi keempat itu disebut dengan generasi for language, yaitu kita kenal dengan SQL. Dan generasi kelima merupakan generasi dari bahasa pemrograman, yaitu Programming Language Based Object Oriented atau Web Development. Itu generasi bahasa yang ada.
Contoh-contoh dari bahasa pemrograman yang sekarang lagi ini rame adalah HTML awalnya. Ya, HTML yaitu dasar dari sebuah program web. Ada CSS ya, HTML dengan CSS-nya itu membuat web statis. Ada PHP, itu juga bahasa pemrograman untuk membuat web tapi sudah dinamis. Ya, nanti kita lihat ya apa sih yang dimaksud statis atau yang dimaksud dinamis. Ya, sekian contoh. Kalau statis mungkin Anda lihat kalau misalnya itu web yang Anda buka itu ya tidak bisa masukin datanya. Jadi input datanya tidak masuk pada database. Tapi kalau dengan PHP sudah bisa menggunakan database. Ada JavaScript. JavaScript yaitu untuk memvalidasi formulir misalnya ya, untuk membuat fitur interaktif tuh ada JavaScript. Kalau Swift yaitu yang sekarang lagi ramai. Kita tahu ada iPhone. Ya, perkembangan teknologi juga berkembang sehingga ada iPhone. Nah, itu membutuhkan suatu bahasa yang kita bisa awalnya menggunakan Objective-C, tapi sekarang berkembang dengan menggunakan Swift. Nah, yang ada lagi kita kenal adalah C++, yaitu kita lihat ini yaitu bahasa pemrograman yang berfungsi bekerja berdasarkan function-function. Ya. Nah, untuk bahasa pemrograman yang digunakan dalam algoritma dan pemrograman ini kita menggunakan bahasa Java. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma adalah alur pikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dapat dimengerti oleh orang lain. Itu algoritma. Ya. Jadi alur pikir kita, ya. Misalkan kalau misalkan ada seorang tanya di mana di mana alamat daripada rumah Bu Esi, ya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Lematang 4. Di mana itu? Ya, dari sini, ya, dari kampus, kita naik kendaraan menuju arah Depok. Lalu dari Depok masuk ke Jalan Lematang. Sampai di Jalan Lematang, lalu belok kiri, ya, terus belok kanan, cari rumah nomor 180. Misalnya seperti itu. Ya, itu algoritma. Nah, kalau algoritma pemrograman adalah himpunan langkah-langkah instruksi untuk menjelaskan suatu pekerjaan agar dapat menyelesaikan masalah. Tentunya algoritma pemrograman, algoritma yang tadi menyiapkan untuk sebuah program. Ya. Jadi algoritma itu dapat ditulis dengan berbagai cara. Ya, bisa mulai dari bahasa alami, bisa menggunakan simbol-simbol, bisa menggunakan bahasa pemrograman. Jadi algoritma kita dapat tuh. Mau yang mana mau ngerjainnya? Ya. Yang untuk hari ini kita bahas dengan menggunakan bahasa alamiah. Sebenarnya saya ambil contoh. Contoh bagaimana cara untuk menanak nasi. Kita punya masalah bagaimana cara untuk menanak nasi. Anda dibuat algoritmanya. Langkah pertama kalau menurut saya siapkan beras. Sudah saya siapkan beras, saya masukkan wadah, lalu saya cuci berasnya. Setelah itu saya masukkan dalam magic jar. Lalu setelah itu saya tekan tombol on. Ya, kenapa saya langsung on? Karena koneksi ke listriknya sudah, jadi saya langsung on. Lalu saya menunggu beberapa menit, maka beras menjadi. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Tapi bisa saja di sini Anda nggak begitu masak nasinya. Tapi pertama apa? Pertama siapkan beras, masukkan ke wadah, cuci beras, lalu saya masukkan ke penggorengan untuk saya buat aron. Setelah aron, saya masukkan lagi ke langseng, nah itu saya tunggu. Itu banyak banget algoritma yang dapat dilakukan. Dan setiap orang itu mempunyai algoritma yang berbeda-beda. Jadi di sini saya tekankan algoritma yang dibuat itu akan berbeda dengan orang lain. Kenapa? Alur pikir seseorang akan berbeda dengan alur pikir orang lain. Tetapi dalam algoritma yang tadi sama, yaitu membuat nasi. Jadi tujuannya adalah nasinya matang.
Selanjutnya kita lihat ada jenis-jenis algoritma. Ya. Yang pertama algoritma sekuensial atau turunan. Yang kedua algoritma perulangan atau algoritma bersyarat. Yang untuk saat ini kita jelaskan algoritma sekuensial atau runtunan. Algoritma sekuensial atau runtunan adalah algoritma yang langkah-langkahnya secara berurut dari awal hingga akhir. Jadi nggak bisa berubah-ubah, harus dari atas ke bawah, top down. Kalau kita lihat ya secara umum dari atas ke bawah, itu harus langkah-langkahnya jelas. Nah, kalau ada langkah saja satu yang dihapus, maka hasilnya akan beda. Ataupun ada aja langkahnya yang ditukar, itu akan berbeda. Itu yang sekuensial yang akan kita bahas hari ini. Tapi ada juga algoritma perulangan, yaitu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang. Jadi ada looping. Ya. Untuk menyelesaikan masalah harus ada looping. Ya. Lalu ada algoritma bersyarat, algoritma yang menjalankan langkah tertentu dengan sesuai syarat yang harus dipenuhi. Ya, itu jenis-jenis algoritma. Sekarang yang terakhir adalah contoh studi kasus. Dalam kasus ini menggunakan algoritma runtunan dengan bahasa alami. Tadi sudah dijelaskan yang dimaksud algoritma runtunan adalah suatu algoritma yang terdiri dari satu atau lebih instruksi, di mana tiap instruksi dikerjakan secara beruntun sesuai dengan penulisannya. Yakni sesuai instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya. Jadi secara top down. Ya, jadi bila diubah, hasilnya juga akan berubah. Sementara yang dimaksud dengan bahasa alamiah adalah bahasa kita, bahasa manusia. Sambil contoh, coba buat algoritma dengan permasalahan bagaimana berobat ke rumah sakit. Tentunya langkah pertama kita datang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kita lakukan pendaftaran. Setelah kita lakukan pendaftaran, kita dapat nomor antrian. Lalu setelah itu kita memeriksakan dasar oleh perawat, menunggu periksaan selanjutnya oleh dokter, pasien diperiksa oleh dokter, lalu dokter memberi resep, pasien mendapatkan obat sesuai resep. Setelah itu pulang. Ya. Tapi apakah sama setiap rumah sakit segini? Enggak. Untuk rumah yang sekian sama, apakah seperti ini? Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara umum seperti ini di dalam rumah sakit, ya samalah. Ya. Tapi kalau rumah sakitnya jenis yang berbeda, satu misalnya di rumah sakit besar, satu di rumah sakit klinik, sehingga algoritmanya juga berbeda. Ya. Contoh lain adalah misalnya kita ingin menghitung luas segitiga. Ya, bila diketahui alas 10, tinggi 8. Bagaimana menghitung luas segitiga? Algoritma yang kita lakukan, yang pertama adalah memberi harga alas sebesar 10, karena sudah ditentukan tadi. Kedua, memberi harga alas tinggi sebesar 8. Yang ketiga, menghitung dan memberi luas, yaitu alas kali tinggi per 2. Ya. Lalu mencetak harga luas. Itu kalau alasnya ditentukan. Sehingga kalau alasnya tidak ditentukan bagaimana? Ya kita silakan masukkan harga alas. Yang kedua, silakan masukkan harga tinggi. Karena harga alas dan tinggi tidak ditentukan. Lalu luas adalah alas kali tinggi per 2. Yang terakhir, cetak harga luas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan Anda kerjakan di rumah untuk latihan, yaitu membuat algoritma runtunan dengan bahasa alamiah tentang membuat KRS. Anda sebagai mahasiswa tentu sudah biasa membuat KRS, kartu rencana studi. Yang kedua, yaitu mengambil uang di ATM. Silakan Anda kerjakan di rumah. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Ya, ditulis, pada pertemuan besok akan kita bahas. Kalau tidak ada, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.